Shalom Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar nih? Luar biasa ya. Kita bersyukur ya malam hari ini kita masih bisa tetap berkumpul bersama-sama dan kita masih sehat. Amin. Semua ini adalah kasih anugerah dari Tuhan. Yang penting tubuh kita sehat. Kalau kita punya uang banyak, tapi kalau sakit-sakitan juga tidak ada artinya. Betul nggak? Betul ya. Saya punya teman, kalau secara keuangan finansial boleh dikatakan cukup, bahkan melebihi. Dia tidak pernah memikirkan keuangan dia. Tapi ada satu hal yang dia harus perhatikan, yaitu tiap beberapa bulan dia harus check up kesehatannya ke Penang. Karena dia memiliki satu penyakit yang dokter katakan tuh tidak bisa disembuhkan. Dia tidak bisa merasakan ada damai dan sukacita. Saya melihat dia, karena dia teman saya, dia itu wajahnya itu ya, kita lihat tuh tidak ada sukacita Bapak Ibu. Meskipun dia punya uang banyak, tetapi dia melewati hari-hari itu dengan tidak ada damai dan sukacita. Tidak terasa, karena orang ini sering saya injili, dan dia tidak mau terima Tuhan Yesus. Karena dia teman dekat saya, dan sampai hari ini dia masih tetap seperti itu. Saya melihat dia tidak ada sukacita sama sekali. Dan tidak terasa kita sudah melewati tahun 2024. Dan sekarang kita memasuki hari yang ke-22 di awal tahun 25. Dan tidak terasa umur kita juga sudah bertambah 1 tahun. Dan saya merasa umur saya itu sudah semakin tua loh Bapak Ibu. Ya, bagi teman-teman dan adik-adik yang masih muda, mungkin waktunya itu masih panjang ya harus kalian lalui. Tidak seperti Susu yang berdiri di depan sini ya. Karena umur Susu sudah tua ya. Adik-adik bisa tebak nggak umur Susu berapa? Ayo. Nanti Susu traktir dah, kamu bilang Susu 25, Susu senang banget. Tenang aja, pasti dapat angpau. Ya, ayo bisa tebak nggak umur Susu berapa? Ayo. 59. Ya itu, 59. Ya, wah tepuk tangan dong. Wah. Saya tadi dikasih ditebak 25, senang banget saya. Waduh, muda lagi saya. Kalau saya lihat umur saya sekarang ini, masa-masa untuk berjuang sudah mulai lewat. Saya sekarang sudah tidak lagi seperti dulu memikirkan bagaimana harus berjuang. Saat ini saya memikirkan bagaimana saya melewati hari-hari masa tua saya. Dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan sayang sama saya, dia pasti memelihara masa tua saya. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau saya lagi duduk, saya sering merenungkan masa lalu saya. Seringkali saya menyesal. Kenapa waktu dulu saya itu tidak memegang kesempatan dengan baik. Dan saya tidak melakukannya dengan baik. Saya menyesal masa lalu saya. Kenapa saya pernah salah jalan? Seandainya waktu bisa kembali, saya akan melakukannya dengan baik. Dan tidak mau salah jalan dan berbuat dosa. Tapi waktu itu tidak pernah kembali. Bagi teman-teman dan adik-adik yang hadir malam hari ini ada pengalaman saya. Supaya kalau kalian mau melakukan sesuatu, tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Harus hati-hati dan jangan sampai salah jalan dan berbuat dosa.
Karena waktu itu tidak pernah bisa kembali lagi. Dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu, tetapi dengan uang kita tidak bisa beli waktu untuk kembali. Di sini saya mau katakan, baik masalah, pergumulan, tantangan di dalam hidup boleh datang menerpa kita, namun ada satu hal yang harus kita ingat, kita tetap mengucap syukur. Dan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita, Bapak Ibu. Meskipun masalah persoalan boleh datang menimpa kita, dan kita percaya di balik semua itu pasti ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Amin. Asalkan kita mau sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Tuhan, Dia pasti menolong kita. Karena saya sudah banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Malam hari ini firman Tuhan saya kasih tema, Yesus tetap setia. Malam hari ini saya mau tanya kepada teman-teman yang hadir, apakah saudara pernah flashback atau memikirkan kembali selama tahun 2024? Apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan? Apakah saudara pernah memikirkan itu? Atau saudara hanya memikirkan, menghitung sudah berapa banyak keuntungan yang sudah saudara raih selama tahun 2024. Atau saudara hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis saudara supaya semakin bertambah besar. Atau saudara hanya fokus pada pekerjaan saudara. Saya mau katakan semua itu tidak salah, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan orang malas tidak boleh makan. Kalau kita memikirkan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, itu tidak salah, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang malas tidak boleh makan. Tapi apakah saudara pernah memikirkan selama 1 tahun 2024 apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan? Kita jangan hanya menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita, untuk memberkati kita, sedangkan kita tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab atau kita belum diberkati, kita merasa kecewa dan menyalahkan Tuhan. Tuhan saya di mana? Kok doa saya nggak dijawab-jawab? Saya mau tanya, apakah saudara sudah pernah menyenangkan hati Tuhan? Apakah saudara sudah melakukannya untuk Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan? Atau saudara hanya menuntut Tuhan untuk menjawab doa saudara, untuk memberkati saudara? Mari saudaraku, malam hari ini kita mau sama-sama introspeksi diri kita masing-masing termasuk saya. Supaya apa yang belum kita lakukan di tahun 2024 untuk Tuhan, tahun ini kita mau mulai melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Mari sekarang kita mau ambil satu komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulai sekarang kita mau benahi diri kita, kita mau perbaiki hidup kita, dan kita mau berubah gaya hidup kita. Kita jangan hanya menyenangkan, memikirkan kesenangan kita, tapi kita tidak pernah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita sudah tanya Tuhan kita di mana? Katanya Tuhan kita itu baik. Kok doa kita belum dijawab-jawab? Kok Tuhan belum memberkati kita? Tapi apakah kita pernah coba fresh memikirkan kembali, apakah kita pernah menyenangkan hati Tuhan? Kita jangan hanya menuntut supaya Tuhan memberkati kita. Supaya di tahun 2025 ini kita tidak sia-sia melewati begitu saja Bapak Ibu. Mari mulai di awal tahun ini kita mulai bertindak dan melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bapak Ibu, kita harus berani mulai melangkah dari sekarang. Saya percaya setiap kita pasti masing-masing punya panggilan untuk bekerja di ladang Tuhan. Oleh karena itu, mari teman-teman kita harus berani bertindak mulai sekarang. Amin Bapak Ibu. Ya, karena saya percaya setiap kita pasti punya panggilan masing-masing. Ya, karena Tuhan ingin kita melakukan bagian kita masing-masing, karena Tuhan mau kita menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya mau tanya hari ini tanggal berapa ya? Hah?
20? 22. Dan besok tanggal 23. Saya mau kasih tahu, besok tanggal 23 Januari itu adalah anniversary pernikahan saya. Sebenarnya malam hari ini kalau saya tidak dijawalin untuk bawa firman, mungkin kami berdua akan pergi jalan-jalan sebentar. Bapak Ibu, malam hari ini dan besok ada anniversary kami yang ke-31 tahun. Ya, tidak terasa ya, kami sudah melewati pernikahan kami selama 31 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu. Kami berdua sudah melewati begitu banyak masalah, pergumulan, tantangan, cobaan di dalam hidup kami. Dan Tuhan sudah menolong kami melewati semua itu. Meskipun masalah boleh datang, silih berganti, tapi Tuhan tetap menolong kami. Amin. Namun kami tetap bisa berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang kami rasakan selama ini. Apa yang saudara lihat kami sekarang ini adalah hasil dari sebuah proses hidup kami. Sehingga sekarang kami bisa hidup rukun dan bisa saling mengasihi satu sama yang lain. Seperti sebuah batu permata, kalau diproses semakin lama, semakin indah bentuknya. Begitu juga dengan manusia, kalau tidak dibentuk, tidak diuji, tidak diproses, maka tidak bisa menjadi bejana yang indah. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Kami berdua sudah melewati begitu banyak masalah dan tantangan di dalam hidup kami. Dan kami juga sudah mengalami begitu banyak pertolongan dari Tuhan. Kalau tidak, mungkin kami tidak bisa akan kuat bertahan sampai hari ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik sama saya. Tuhan mengirimkan saya seorang istri yang baik, yang begitu mengasihi saya. Malam hari ini saya bisa berdiri di sini, semua ini adalah karena berkat doa istri saya. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kalau tidak, mungkin saya tidak tahu sekarang ini saya sudah berada di mana. Saya sangat bersyukur, Tuhan begitu baik, Bapak Ibu. Di sini saya mau kesaksian sedikit. Pada awal kami menikah, saya masih belum di dalam Tuhan. Saya masih ingat setiap C.I. Capgo, Bapak tahu gak C.I. Capgo? Tahu ya, kan kita mantan ya dulu kan ya. Saya sering mengajak istri saya pergi ke Kelenteng. Kalau petak 9, Kelenteng Ancol itu udah langganan saya itu loh. Ya, C.I. Capgo, saya ajak istri saya ke Kelenteng itu sembahyang. Dia temenin saya. Ya, dia hanya duduk-duduk di halaman, tapi saya masuk ke dalam sembahyang. Dan hari Minggu saya temenin istri saya ke gereja. Ya, jadi pada saat itu kita sama-sama lah saling menghormati kepercayaan masing-masing, Bapak Ibu. Ya, tapi tiba pada suatu hari usaha saya jatuh bangkrut dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya. Waktu itu saya sudah punya 2 anak saya masih kecil. Karena saya malu sama teman-teman, sama keluarga, sama orang-orang di sekitar saya. Akhirnya saya ajak istri saya pergi meninggalkan kota Jakarta. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa mengajak istri saya dan kedua anak saya itu pergi menuju kota Padang di Sumatera Barat. Saya tidak tahu kenapa kok saya bisa pergi ke kota Padang gitu. Padahal di kota Padang saya belum pernah ke sana dan saya juga tidak punya teman di sana. Tapi hati saya tiba-tiba
kok menuju ke kota Padang? Kenapa kita tidak menuju ke kota yang lain gitu loh. Ini adalah, saya percaya ini ada rencana Tuhan untuk saya. Karena di kota Padang inilah akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Sesampai di kota Padang, saya masih cari kelenteng Bapak Ibu, mau sembahyang. Saya masih mau ke kelenteng mencari dewa saya, supaya dewa saya itu bisa menolong saya. Karena saya sudah tidak punya pekerjaan usaha gitu loh. Karena sisa uang saya lama-lama bisa habis. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya cari kelenteng di sana. Akhirnya saya ketemu kelenteng di kota Padang. Dan saya juga masuk ke dalam ke kelenteng sana dan saya sembahyang. Dan supaya saya diberikan pekerjaan, supaya saya diberi rezeki gitu. Tapi apa yang terjadi? Lewat beberapa waktu, saya masih tetap begitu aja gitu loh. Tidak mendapat pekerjaan, tidak mendapatkan usaha, dan tidak menghasilkan uang gitu loh. Tiba-tiba suatu hari istri saya bilang kepada saya, ayolah kita cari gereja. Hari Minggu lah kita ke gereja. Kamu tidak usah lagi pergi ke kelenteng sembahyang percaya sama dewa kamu. Kamulah percaya sama Tuhan saya gitu loh. Dia pasti buka jalan buat kamu. Dalam hati saya pikir waktu itu, dewa saya sudah tidak bisa menolong saya. Apa salahnya saya coba Tuhan yang istri saya sembah gitu loh. Siapa tahu Tuhannya itu lebih hebat dari dewa saya. Karena dulu memang saya orang yang percaya sekali dengan penyembahan berhala. Ya, setiap Sabtu saya pasti ke kelenteng. Kalau malam Jumat saya pasti mandi air kembang oleh Pak Haji. Itu dulu kerjaan saya, sekarang enggak ya Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya bilang sama istri saya, oke, kita cari ke gereja. Kalau Tuhan kamu benar bisa memberikan saya pekerjaan, maka saya mau percaya Tuhan kamu. Dan saya siap terima Tuhan kamu. Dan saya mau tinggalkan semua kepercayaan saya yang lama. Lalu kami pergi cari gereja. Akhirnya saya menemukan gereja. Dan hari Minggu saya pergi ibadah di situ. Dan singkat cerita, saya diajak ikut komsel. Waktu itu saya tidak tahu apa itu komsel. Tapi saya ikut aja lah. Melalui komsel di sinilah akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan. Sesuai dengan janji saya sama istri saya, akhirnya saya mau dibaptis. Saya masih ingat saya dibaptis tanggal 3 November tahun 1997 pada hari Senin jam 7 pagi. Jadi kurang lebih saya sudah 20 tahun ya mengenal Tuhan. Saya sungguh bersyukur malam hari ini saya bisa berdiri di sini. Semua ini bukan karena kehebatan saya. Semua ini ada pertolongan dari Tuhan. Dan berkat doa seorang istri yang begitu mengasihi saya dan selalu memberikan saya kekuatan dan dukungan doa sehingga saya tetap bisa bertahan dan saya bisa berdiri sampai hari ini. Kalau kita memikirkan kembali selama 1 tahun, yaitu tahun 2024, pasti kita banyak mengalami masalah. Baik di dalam rumah tangga kita, mau di dalam hubungan suami istri, usaha kita, kesehatan kita, mungkin anak-anak kita yang harus kita hadapi sepanjang tahun 2024. Kalau kita bisa melewati semua itu dan kita bisa bertahan sampai hari ini Bapak Ibu, semua itu ada pertolongan dari Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan menuntut kita sehingga kita bisa melewati semua cobaan itu. Setiap kali kita punya masalah, persoalan, pergumulan di dalam rumah tangga kita, dan bagi adik-adik pasti juga ada pergumulan di dalam kehidupannya masing-masing.
Tapi kita harus percaya bahwa kita punya seorang penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita tidak setia, namun Yesus kita tetap setia. Malam hari ini saya ingin bagikan supaya kita tetap setia mengikuti Tuhan. Kadang-kadang kita itu merasa kecewa. Kalau ikut Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa kita, kita itu merasa kecewa. Kadang-kadang kita merasa kok Tuhan kok tidak sayang sama kita. Padahal kita sudah tiap hari Minggu kita beribadah, tapi kok Tuhan tidak mendengarkan doa kita, tidak menjawab doa kita. Bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, saya mau ingatkan sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kitalah yang membuat Tuhan menjadi sedih melihat kita. Kenapa? Pada saat kita diberkati Tuhan, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Dan malam hari ini kita mau sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat sebentar di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat sebentar. Kita baca sama-sama nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Pertolongan kita satu-satunya cuma dari Tuhan. Tuhan kadang mengizinkan hidup kita ini berada di dalam situasi di mana masalah dan pergumulan hidup kita, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang pernah berada di posisi seperti itu? Pernahkah Anda berada di satu keadaan di mana saudara terjepit, Anda terpuruk dan tidak ada seorang pun yang bisa membantu saudara? Dan Anda hanya tahu pada saat itu yang Anda butuhkan hanya Tuhan. Saya dan istri saya sering mengalami di mana kami berada di posisi yang kami tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Dan cuma hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Kami bisa bertahan sampai hari ini, baik di dalam rumah tangga kami maupun usaha kami. Semua ini ada berkat pertolongan dari Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya mau bilang begini, berbahagialah kalau Anda pernah berada di posisi seperti itu. Karena Anda akan berjalan di dalam kemustahilan. Tuhan sedang membawa Anda untuk berjalan dalam mujizat Tuhan. Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup Anda. Hanya di saat keadaan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Bahkan kekuatan kita sendiri pun gak mampu. Disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dan mujizat yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Hari ini saya dan istri saya bisa bertahan sampai hari ini, semua ada pertolongan dari Tuhan. Kalau bukan pertolongan dari Tuhan, mungkin saya sudah tidak kuat lagi. Apa yang saudara lihat kami saat ini, semua ini ada pemberian dari Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan, karena kami tahu pada saat kami lagi terpuruk, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kami. Hanya Tuhan satu-satunya yang setia, yang tidak pernah berubah. Saudara, saya mau katakan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah sekalipun kita tidak setia. Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang untuk menolong kita. Apa yang kami butuhkan dan kami perlukan, tangan Tuhan itu selalu sedia bagi kami, Bapak Ibu. Pada saat pasar Tanah Abang lagi sepi, tapi Tuhan punya cara dengan mengirimkan pelanggan-pelanggan kepada kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari itu. Karena Tuhan tahu apa yang kami perlukan dan kami butuhkan, dan bukan kami inginkan, Bapak Ibu. Itulah keajaiban Tuhan yang kami alami saat ini sampai
saat ini Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kamu sedang mengalami pergumulan hidup, badai kehidupan yang kamu hadapi saat ini, mungkin dalam bentuk sakit penyakit yang tidak ada obatnya, atau biaya hidup yang sangat tinggi, atau sekarang usaha sedang sepi Bapak Ibu, atau kita punya utang di bank yang kita harus bayar bunganya yang sangat tinggi, atau hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, punya pasangan yang selalu menyakiti hati saudara, seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar lagi. Semua masalah yang kita alami seakan membuat kita putus asa. Dan saat inilah kita benar-benar perlu menantikan kuasa mujizat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya mau katakan, saudara akan mengalami mujizat Tuhan ketika Anda berada di titik di mana Anda bilang sama Tuhan, bahwa aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan di saat kita tidak bisa apa-apa, dan kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, di saat itulah kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Pada saat kita terjepit, tidak ada harapan sama sekali, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Bahkan saudara kita sekalipun tidak bisa menolong kita. Saat itulah kita butuh pertolongan dari Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, mari mulai sekarang ini kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita jangan mengandalkan manusia. Saudara pasti akan kecewa. Kalau sekarang keadaan kita lagi baik-baik, banyak teman-teman mau menghampiri kita. Tapi pada saat kita lagi terpuruk, teman-teman yang dulu yang dekat dengan kita satu persatu akan meninggalkan kita. Dan ini sudah pernah saya alami pada saat usaha bisnis saya lagi berada di puncak. Teman-teman pagi-pagi udah telepon saya, udah mengajak saya, dia bilang, teman, nanti malam kita pergi ke sini-sini yuk. Saya bilang, oke, nggak masalah, karena waktu itu saat itu bisnis saya sedang berada di puncak, dan saya juga sudah mulai menjauhkan Tuhan. Karena kenapa? Ya pada saat itu saya pikirkan itu ya hanya untuk kesenangan pribadi saya gitu loh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat bisnis saya jatuh bangkrut, teman-teman yang dulu yang sering telepon saya, ajak saya keluar, hilang satu persatu. Tidak ada lagi yang bisa menghampiri kita lagi. Itulah saya ingin katakan buat teman-teman, pada saat kita diberkati Tuhan, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Teman-teman bisa meninggalkan kita pada saat kita jatuh bangkrut, tapi Tuhan tetap setia memelihara kita, menolong kita pada saat kita mau kembali kepada Dia. Karena pada saat kita bangkrut, kita mau cari pertolongan sama siapa? Sama saudara? Sama teman? Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Malam hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu, pada saat kita lagi jaya di atas, saya mau katakan teman-teman pasti banyak mencari kita. Tapi pada saat kita lagi jatuh, tidak ada seorang pun yang mau menghampiri kita. Mereka satu persatu menjauh dari kita karena mereka takut kita pinjam uang. Mereka takut kita minta bantuan. Ada satu pribadi yang tidak takut. Pada saat kita jatuh, asalkan kita mau cari Dia, yaitu Yesus, kita tetap setia. Amin, Bapak Ibu. Mari kita lihat di Mazmur 18 ayat 7. Kita baca sama-sama. 2, 3.
Firman ini sangat jelas ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak. Minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ini firman Tuhan yang sudah sangat jelas Bapak Ibu. Pada waktu kita terjepit, enggak ada jalan keluar lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Maka kuasanya akan bekerja. Amin Bapak Ibu. Pada saat kita terjatuh, kita terjepit, kita tidak ada jalan. Jangan cari manusia. Jangan minta tolong kepada siapapun juga. Karena saya sudah alami Bapak Ibu. Pada saat saya lagi terjatuh, saya minta tolong sama saudara. Saudara juga tidak bisa menolong saya. Saya minta tolong sama teman. Teman juga tidak bisa menolong saya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita Bapak Ibu. Itu sudah saya alami. Saya ingin bagikan pada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena situasi keadaan sekarang di luar sana memang sekarang lagi susah. Bisnis lagi goncang. Toko-toko hampir semua bisnis itu lagi sepi. Saya buka toko di Tanah Abang, setiap hari saya lihat toko itu di Tanah Abang itu buat dikatakan sepi sekali Bapak Ibu. Saya belum pernah mengalami keadaan seperti sekarang ini. Saya buka toko di Tanah Abang puluhan tahun, cuman saat ini saya melihat perubahannya begitu drastis. Saya kaget, saya bilang sama istri saya, kalau tidak Tuhan menolong kita, saya bilang, kita tidak bisa melanjutkan bisnis kita. Karena selama ini tidak ada yang bisa saya andalkan. Kami berdua tiap hari berdoa mengandalkan Tuhan. Tuhan dengan caranya yang ajaib menolong kami melewati hari-hari susah ini. Saya tahu kalau Bapak Ibu yang punya bisnisnya, punya toko di bidang garment, terutama di bidang garment semua katanya sekarang memang lagi susah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan pengalaman kita, saya mau katakan, kalian tidak akan bisa melewati hari-hari seperti itu. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Pada saat kita memiliki masalah persoalan, kita jangan melihat kiri kanan. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita. Kita tidak bisa melihat teman kita tidak bisa mengandalkan siapapun juga, bahkan saudara kita sekalipun juga. Percayalah, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Pada saat kita lagi susah, Tuhan punya cara menolong kita. Amin Bapak Ibu. Saya melihat orang-orang yang di dalam Tuhan, waktu mereka tanpa mengalami badai hidup, tanpa masalah, tanpa pergumulan, dan dia tidak pernah belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan baik-baik saja, istri baik, suami baik, anak baik, usaha baik, mereka mulai suam-suam kuku. Bapak Ibu, itu orang-orang yang biasanya itu di dalam Tuhan. Pada saat mereka tidak ada masalah, tidak ada problem, mereka datang ke gereja nyembah pun udah gak sungguh-sungguh. Ke gereja pun udah mulai malas. Kalau gak datang ke gereja kita tanya, kemana kawan? Minggu lalu kamu gak kelihatan ke gereja. Alasannya banyak sekali Bapak Ibu. Itulah anak-anak Tuhan ketika mereka diberkati, ketika mereka tidak punya masalah persoalan, mereka mulai jauh dari Tuhan. Mereka lebih mementingkan kesenangan pribadi mereka. Dan itu pernah saya alami dulu Bapak Ibu. Saya ingin bagikan buat teman-teman. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati saudara.
saudara jangan mulai meninggalkan Tuhan. Dan saya mau katakan, apa yang Tuhan sudah memberikan kepada kita, pada saat kita mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan akan bisa mengambil semuanya. Ini ada pengalaman pribadi saya, pada saat saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan memberkati saya. Ketika saya sudah diberkati, saya mulai udah jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan ambil semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dan saya rasakan, Bapak Ibu, saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya bagi Bapak Ibu, supaya pada saat Tuhan memberkati kita, kita jangan pernah meninggalkan Dia. Karena Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia sanggup memberi kita berkat, dan Dia juga sanggup mengambil berkatnya kembali. Kita sekarang tahu saat ini penolong kita cuma Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami masalah, penderitaan, pergumulan, cobaan, dan tekanan, dan badai kehidupan. Karena Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Tuhan mau kita kembali intim dengan Dia. Mungkin kita sudah lari, udah jauh, tanpa kita sadari Bapak Ibu. Mungkin kita sudah merasa kita sudah kuat, tidak butuh siapa-siapa lagi. Dan Tuhan izinkan terjadi badai menerpa kita. Usaha kita mulai goyang, bisnis kita sudah mulai sepi. Selama ini kita pikir usaha kita itu bisa meraih keuntungan. Ternyata sekarang kita mengalami kerugian. Saya percaya di saat itulah Tuhan sedang berusaha membawa saudara kembali kepada Dia. Amin. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya mau kasih tahu, dalam keadaan kalian sedang kuat maupun lemah, seberapa banyak kalian mengalami masalah, persoalan dalam hidup kalian. Di sini saya mau katakan, tetap andalkan Tuhan. Amin. Maka Anda akan diberkati. Karena Tuhan Yesus ada penolong kita satu-satunya yang setia. Saudara, dalam keadaan situasi apapun juga, malam hari ini saya mau katakan tetap andalkan Dia. Karena Dia Tuhan yang setia. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia, tapi Dia adalah Allah kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Ya, pada saat kita lagi tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kita hanya memikirkan kesenangan pribadi. Disitulah Tuhan mulai menegur kita. Pada saat masalah datang, persoalan datang, kita baru mulai mau mencari Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu sudah saya alami. Dan malam hari ini saya minta Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, mari kita mulai mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan siapa-siapa. Dan kita tetap percaya Tuhan tetap menolong kita pada saat keadaan susah maupun pada saat keadaan kita baik-baik saja. Dia tetap berada di sisi kita. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Amin. Mari saya mengundang, yuk Hengki, kita bawa satu pujian. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita percaya tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, hanya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi Dia ada, Tuhan tetap setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku,
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kita naik sekali lagi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku. Saudara jangan pernah kecewa kalau Tuhan tidak menolong saudara. Mungkin itu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Malam hari ini kami mau katakan Tuhan, sekalipun doa kami belum terjawab, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah kami yang setia, bahwa Engkau Bapa kami yang baik. Seberapa banyak dari saudara percaya bahwa Tuhan Yesus kita setia. Saya mau katakan, seberapa banyak kali kita jatuh, sebanyak itu Tuhan menolong kita. Seberapa banyak engkau meninggalkan Tuhan, sebanyak itu Tuhan tetap setia menunggumu kembali. Seberapa banyak kali engkau merasa tidak ada jalan keluar, sebanyak itu tangan Tuhan tidak pernah terlambat mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Mungkin saat ini keadaan kita tidak sedang baik-baik,
kita sedang dalam lembah kekelaman. Tapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa Yesus ada pada kita. Karena Yesus adalah setia. Rancangannya selalu indah pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Mari Bapak Ibu yang ada yang terkasih dalam Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu yang engkau hadapi saat ini, mungkin engkau merasa, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Tuhan, aku sudah tidak ada jalan keluar lagi, Tuhan. Engkau serahkan semua masalah, persoalan, pergumulan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Serahkan masalahmu, serahkan persoalanmu, serahkan semua pergumulanmu, serahkan semua tantangan hidup. Percaya, kalau Tuhan bisa menolong saya melewati masa-masa sulit. Kalau Tuhan bisa menolong saya memulihkan hidup saya. Dia Tuhan yang tetap setia. Dia Tuhan yang sama. Dia juga Tuhan yang sanggup memulihkan saudara. Percayalah. Serahkan semua masalah saudara, pergumulan hidup saudara. Dia pasti menolong Anda. Bapa, kami sungguh bersyukur malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Engkau tahu setiap masalah, pergumulan, persoalan di dalam hidup kami. Mungkin kami tidak mengucapkannya, tapi Engkau melihat ke lubuk hati kami ya Bapa. Malam hari ini, Engkau tahu setiap masa pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini. Biar Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami masing-masing. Engkau jamah hati kami ya Bapa. Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Engkau atas hidup kami. Kami bisa melewati tahun 2025 dan kami percaya Engkau juga akan membawa kami melewati tahun 2025 ini ya Bapa. Engkau bisa membawa kami melewati tahun 2024 dan kami percaya Engkau juga sanggup membawa kami melewati tahun 2025 yang dimana orang bilang tahun ini ada penuh dengan kesulitan, tapi kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau, kami akan bisa melewati semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Masalah pergumulan boleh datang, tapi pertolongan Engkau juga tidak pernah terlambat ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Engkau. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu ya Bapa yang terus boleh mengajarkan kepada setiap kali anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Engkau. Berpujian nama-Mu.